Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nelu Putusriyati, kelas 4A PGSD, NIM 15141914. Baiklah, di video kali ini saya akan memaparkan tentang rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP dan menjelaskan tentang instrumen penilaian. Yang terhormat dosen pengampu Ibu Vika Munianti Arifin, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah asesmen pembelajaran. Tujuan saya membuat video kali ini yaitu untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah asesmen pembelajaran, yaitu akan memaparkan rencana pelaksanaan pembelajaran. Kali ini saya mengambil kelas 6 semester 1 muatan pembelajaran PPKN, tema 6 menuju masyarakat sejahtera. Subtema 1 masyarakat peduli lingkungan. Alokasi waktu 2x35 menit. Baiklah, di sini kompetensi intinya yaitu menjelaskan tentang menerima, menjalankan dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua yaitu menunjukkan perilaku jujur, disiplin, santun, percaya diri, peduli dan tanggung jawab dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, tetangga dan negara. Yang ketiga yaitu memahami pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat dasar dengan cara mengamati, menanya, dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, serta benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah, dan tempat bermain. Yang keempat yaitu menunjukkan keterampilan berpikir dan bertindak kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif dalam bahasa yang jelas dan sistematif, logis, dan kritis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan tindakan yang mencerminkan perilaku anak sesuai dengan tahap perkembangannya. Baiklah, yang bagian B, kompetensi dasar dan indikator. Kompetensi dasarnya ini menjelaskan tentang 3.1 menganalisis pelaksanaan kewajiban, hak, dan tanggung jawab sebagai warga negara beserta dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. 4.1 menyajikan hasil analisis pelaksanaan kewajiban, hak, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat beserta dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Serta indikatornya itu menjelaskan tentang 3.1.1 menerapkan pelaksanaan kewajiban, hak, dan tanggung jawab sebagai warga negara beserta dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Yang ke 4.1.1 menjelaskan hasil analisis pelaksanaan kewajiban, hak, dan tanggung jawab sebagai warga negara masyarakat beserta dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, yang bagian C, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran di sini menjelaskan tentang 1. Dalam kegiatan mengamati gambar, siswa dapat menjelaskan pelaksanaan kewajiban sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Yang kedua di sini yaitu dengan kegiatan berdiskusi tentang kewajiban sebagai warga negara, siswa dapat menceritakan pengalaman melaksanakan kewajiban sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Yang ketiga yaitu dengan
kegiatan membaca bacaan berjudul Makna Proklamasi bagi Bangsa Indonesia, siswa dapat menjelaskan makna proklamasi kemerdekaan dalam upaya membangun masyarakat Indonesia yang sejahtera dengan tepat. Baiklah, yang terakhir di sini nomor 4, menjelaskan tentang kegiatan berlatih menjawab pertanyaan. Siswa dapat menyampaikan perkiraan informasi dari teks non-fiksi berdasarkan kata-kata kunci yang terdapat pada judul dengan tepat. Yang ke-D di sini yaitu media atau alat bantu dan sumber belajar. Ada buku siswa, buku gambar kegiatan warga masyarakat Kampung Damai. Baiklah, yang ke-E, materi pembelajarannya di sini ada pelaksanaan kewajiban, makna proklamasi, perkiraan informasi bacaan yang sesuai dengan kata kunci pada judul. Yang ke-F yaitu metode pendekatan pembelajaran, yaitu metodenya itu ada ceramah, praktik, dan penugasan. Dan pendekatannya di sini yaitu ada scientific. Yang berikutnya itu langkah-langkah pembelajaran. Baiklah teman-teman, sini bisa dilihat langkah-langkah pembelajaran di sini ada pendahuluan di kegiatan sini. Bisa kita lihat pendahuluannya berisi tentang mari mengamati gambar tersebut. Yang kedua yaitu kita memasuki inti. Di situ siswa disuruh untuk berlatih, berdiskusi, dan yang terakhir yaitu penutup. Baiklah, berikutnya yaitu penilaian. Di sini ada penilaian sikap. Penilaian sikap. Baiklah, di sini juga ada bentuk instrumen penilaiannya. Di sini dibentuk instrumen penilaiannya hanya guru yang bisa mengisinya. Dan sini ada rubrik pengamatan laporan. Di sini tertera ada kriteria siswa mampu menjelaskan pengertian proklamasi kependidikan. Yang kedua yaitu siswa mampu menjelaskan faktor-faktor proklamasi kemerdekaan, dan yang ketiga yaitu siswa mampu menjelaskan makna proklamasi kemerdekaan. Baiklah, di sini terdapat lembar kerja siswa peserta didik atau LKPD. Nah, di sini bisa kita lihat ada beberapa pertanyaan untuk peserta didik. Nah, baiklah, di sini ada juga tertera bahan ajar yang bisa kita gunakan untuk mengajar peserta didik nantinya. Nah, di sini ada deskripsi singkat materi pembelajaran, ada kompetensi dasar dari Bahasa Indonesia, Pinjas, IPS, dan PKN. Uraian singkat untuk materi pembelajaran bisa kita lihat di sini. Ada pengertian teks proklamasi, makna proklamasi kemerdekaan, makna teks proklamasi kemerdekaan, dan juga di sini ada kompetensi dasar juga, indikator, apresiasi, dan juga ada uraian materi. Selain ada uraian materi, di sini juga tertera lembar kerja siswa atau LKS, lembar kerja soal siswa. Oke, baiklah, hanya itu yang bisa saya paparkan untuk video kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup dengan selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.